Dan perasaan saya lihat itu ke bawah itu kayak ada tangga gitu. Tangga ke laut itu, setelah turun ke laut itu beliau tuh ngomong, ibu pulang dulu. Hilangnya beliau tuh di mana sosok yang Jenengan maksudnya? Itu pokoknya dari tangga, dari apa, dari keramik putih itu ke bawah itu ada tangga kaca itu sampai ke laut itu. Istana rumah-rumah sana itu besar-besar gitu. Masuk ke air itu pas hilang itu udah. Intinya merawat aja di sinilah. Jadi Jenengan di sini kan mengabdikan diri walaupun tanpa diperintah, merawat dan membersihkan tempat ini supaya nanti dari yang punya sini, penguasa sini itu punya welas asih kan gitu. Oke pemirsa semuanya, setelah kita review dalamnya Gua Langse, coba kita akan mencoba mengangkat sisi lain atau latar belakang dari Mas Fatur, yang dimana beliau itu ternyata tinggal di dalam sini ya, di area Gua Langse ini sudah selama kurang lebih 7 bulan. Dan setelah beliau istirahat, kita akan mencoba untuk mengungkap latar belakang dan kenapa beliau memilih tinggal di area sini sendiri. Oke pemirsa semuanya, jadi Mas Fatur sudah selesai beraktivitas, mungkin rebus air ya Mas ya? Iya. Saya panggil Mas aja ya, kalau saya panggil Bang kayaknya kurang apa ya, kurang terlatih lidah ini ya. Karena biasa manggil teman akrab itu Mas kalau Jawa Timur. Kalau mungkin di Jakarta dulu lebih bisa ya, manggil Bang atau apa. Sama aja lah, nggak apa-apa lah, sama aja lah. Jadi kebiasaan sehari-hari itu enaknya itu manggil Mas gitu ya. Mas Fatur sekarang usianya berapa Mas? 29 lah, bentar lagi 40. 40 ya? Bentar lagi, tapi belum nyampe 40. Belum ada 40. Berarti belum berumah tangga? Sudah? Hah? Sudah berumah tangga? Pernah. Oh pernah? Cuma sekarang enggak. Oh. Punya anak 1 sen. Jadi sudah pernah menikah. Kalau ngomong sudah pernah berarti kan gagal. Iya. Artinya cerai. Punya anak berapa? 1. Yang sekarang anaknya tinggal di? Sama ibunya. Ikut ibunya ya? Iya, ikut ibunya. Kita nggak usah ngangkat latar belakang kegagalan dalam rumah tangganya. Iya. Cuman di sini kan saya memang secara tidak sengaja tadi ketemu panjenengan yang ternyata di belakang kamera jenengan menyampaikan juga memang benar-benar selama ini tinggal di area sekitar Gua Langse ini 7 bulan ya Mas ya? 7 bulan saya. 7 bulan, kurang lebih ya? Kurang lebih lah. Pokoknya jadi Januari tahun baru beres saya masuk sini sampai hari ini. 7 ini. Berarti ya berjalan 7 bulan. Iya berjalan lah. Yeah. Nah di sini tentunya kan tidak semua orang bisa menjalani suatu hal seperti yang jenengan jalani sekarang. Tinggal sendiri di dalam area yang sakral ini yang terkenal di mana Gua Langse kan gua sakral kan gitu ya. Ada di wilayah Gunung Kidul ini. Pasti ada suatu perintah, ya mungkin dari guru kah atau dari orang tua atau gimana itu kok bisa sampai ke tempat ini gitu loh. Kan aslinya dari Pandeglang Banten toh. Saya ceritain, nggak apa-apa ceritain. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi gak klinik ini. Iya nggak apa-apa. Jadi gini Kak, saya tahu Gua Langse itu dari dulu lah, 15 tahun lalu udah tahu. Cuman gak berani turun karena rutenya kan apa tuh kayak gini nih, apa ekstrim lah. Nah, 2 tahun yang lalu ini kejadian misalnya, entah percaya entah gak terserah lah. Ini yang saya alami loh. Saat itu saya riado di makamnya Syekh Balabelu. Saat saya sedang jaroh, wirid lah, seperti tidur. Nah seperti itu saya tuh seperti di bawah gitu. Di bawah tuh sama ular hitam. Dari bawah tuh bawah tuh sampai ke sini ke apa Pelawangan sini. Nah, tapi saat itu saya tuh ingat tempat itu ingat. Nah setelah di Pelawangan itu ular itu ngomong, kamu tuh di bawah ada yang nungguin gitu. Nah saya belum nggak ngeh kalau ini Gua Langse. Terus kan saya bangun kan sadar, terus saya berdoa, terus saya turun ke Parangkusumo. Saya nyari temen, pas kebetulan ketemu sama orang Garut. Saya nanya, saya mimpi gini nih, arahnya saya ada pohon-pohon jati, terus ada jurang, ada
tangga-tangga. Itu gua langse. Saya bilang, apa kamu mau nganterin saya? Mau. Nah, disitulah taunya itu. Nah, anehnya itu setelah turun itu sampai susah payah, tas juga dibawain sama temen, pokoknya udahlah, nggak susah payah. Saya masuk ke gua itu, ularnya ada ularnya begini. Di dalam gua. Iya, di senang pelukatan. Tapi semuanya ngelihat. Itu ular itu hilang itu jarak 1 minggu baru hilang. Itu pun saya ngomong, kalau memang saya harus ini, saya tolonglah jangan ada sini, saya takut gitu kan. Takutnya kan gigit atau apa namanya, ularnya kelihatan nyata kok. Iya. Akhirnya hilang. Pokoknya saksinya ada orang Cirebon, orang Garut tuh saksinya, bukan saya sendiri. Nah semenjak itu sampai kuat 2 bulan. Nah sampai sekarang ini udah. Iya. Berarti awal mula bisa tahu tempat ini dan menetap di sini berkat petunjuk lewat mimpi. Ya itu tahun yang lalu itu kan. Ya tahun yang sekarang ini murni sendiri. Karena udah tahu dan udah ada tarikan hati pingin kesini gitu. Yang sekarang ini kan 7 bulan. Iya. Kan ya mohon maaf ya Mas. Iya. Tentunya tidak hanya sekedar atas petunjuk lewat mimpi kan. Pasti jenengan sendiri mungkin nanti sampai berapa tahun saya di sini, berapa bulan gitu loh. Ya, pasti ada target untuk kembali. Ada sih ada. Atau kan nunggu sesuatu yang ingin didapat dari tempat ini? Ya intinya nunggu sesuatu lah. Biar full gitu loh. Kalau ngikutin ego kita kan pinginnya sekarang nyopin pulang. Apa yang kira-kira jenengan tunggu dari tempat ini kira-kira? Ya pokoknya sesuatu yang di luar ini saya lah. Kalau diceritakan kira-kira orang percaya nggak? Ya sulit dah percaya. Sulit dipercaya. Dan mungkin nggak perlu diucapkan. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau memang intinya jawaban lah gitu. Ya, privasi panjenengan nggak usah kita kejar untuk jawaban dari itu. Saya ingin coba mengangkat dari sisi mistisnya ya Mas Fatri ya. Boleh. Ya, Gua Langse ini kan ada ya nggak 1-2 orang, beberapa orang yang mengatakan bahwa ini adalah istananya Kanjeng Ratu Kidul kan gitu ya. Kenapa disebut istananya Kanjeng Ratu Kidul? Karena di sini memang di Laut Kidul atau Laut Selatan. Ya, Selatan. Nah, jadi dengan kerajaan beliau. Pastinya ya, terkait lah gitu. Ada kaitannya kan gitu. Nah, selama 7 bulan tinggal di sini, apakah panjenengan pernah dijumpai beliau langsung? Ceritain ini. Iya, diceritain nggak apa-apa. Ya, satu aja ya pengalamannya ya. Iya. Sepengalaman saya itu, pada saat bulan puasa kemarin, Ramadan kemarin, pada saat itu saya udah kehabisan bekal lah itulah, makanan lah, logistiknya habis. Setengah 3 malam itu saya duduk di sana itu, ya apa tuh di keramik itu antara sadar dan nggak sadar itu ya dijumpai gitu. Entah itu Kanjeng Ratu, entah itu siapa, yang jelas itu seorang wanita cantik, bermahkota gitu, ala kayak putri lah, berpakaian putih tapi itu nanya ke saya ya kenapa gitu kayak gitu. Saya bilang saya kehabisan bekal gitu. Terus maunya apa gitu? Ya udah kayak gitu aja, bekal yang buat sehari-hari aja saya, kayak gula, kopi, rokok, terusnya mie gitu kan. Karena saya kan jarang makan nasi kemarin-kemarin itu kan, baru sekarang aja makan nasi lagi. Nah oh ya udah, beliau turun ke bawah itu dan perasaan saya lihat itu ke bawah itu kayak ada tangga gitu. Tangga ke laut itu, setelah turun ke laut itu beliau tuh ngomong, "Ibu pulang dulu gitu, masuk ke rumah." Terus di sini apa Bu? Saya bilang, "Ya ini kayak kantor gitu." Oh gitu, ya udah. Saya nggak mikirin apa-apa lah. Setelah saya habis ketemu itu, saya tidur dan bangun setengah 10 siang itu kan, pagi. Ternyata ada orang yang datang bawa itu yang dibilang semalam itu. Yang jenengan alami semalam itu nyata bukan mimpi ya? Bukan mimpi kok, bukan mimpi. Nyata ya? Itu waktu keadaan puasa gitu ya? Iya. Langsung ngomong secara spontanitas, ketika ditanya seorang perempuan cantik pakai mahkota tadi, kamu butuh apa? Langsung jawab seperti itu. Jawab itu aja, karena saya kan masih lama pikir di sini kan. Iya. Ya untuk kebutuhan di sini aja kayak gitu. Dan nggak curiga beliau itu siapa gitu? Enggak alasannya nggak ada apa-apa. Seolah-olah terhipnotis. Iya. Nah, karena udah lemah banget, karena 3 hari kan saya udah nggak makan. Iya, 3 hari ya. Iya, lemah, pasrah. Iya. Tiba-tiba ada yang nawari, bangkitlah semangat. Iya. Untuk mengucapkan sesuatu. Wong aku ditawani kok kan gitu ya. Iya. Nah, hilangnya beliau itu di mana sosok yang gimana maksudnya? Itu pokoknya dari tangga, dari keramik putih itu ke bawah itu ada tangga kaca itu sampai ke laut itu. Sampai masuk air hilang. Di air sana kelihatan apa kira-kira? Ya istana, rumah-rumah sana itu besar-besar gitu.
Di situ kayak ada pintu di situ. Oh, jadi di tengah laut sana bukan air maksudnya. Iya. Tapi suatu perkotaan yang rumahnya Ya. bagus-bagus. Di situ kan ada pos itu, yang batu yang kayak badak itu di pos itu. Pos keamanan di situ. Pintu gerbang lah. Ya itu gerbang lagi. Itu yang saya alami gitu loh. Jadi hanya melihat saja atau masuk ke sana? Saya enggak ikut masuk, Nggak ikut masuk. enggak masuk. Tapi beliaunya masuk ke sana. Besok masuk. Saya tanya kan, ibu mau kemana? Pulang kan. Terus hilang. Hilang. Masuk ke air itu pas hilang itu udah. Ya saya sadar mesti terbuka. Iya. Nah setelah itu kan ya udah saya nggak mikir kemana-mana lagi kan. Langsung saya tidur itu. Tidur. Terus paginya tiba-tiba ada orang dari mana tadi? Semarang kalau salah. Semarang datang membawa semua yang jenengan ucapkan semalam itu. Terus orangnya ngomong apa yang dari Semarang itu? Ya kayak tergugah hatinya gitu, suruh kesini gitu. Bahwa ini kayak gitu. Suruh ngasihkan siapa? Yang ngasihkan ke orang yang di sana, yang di Goa gitu. Ya nujunya nggak ini siapa, pokoknya yang ada di Goa ntar juga ada orangnya gitu kayak gitu. Ada perintah. Ternyata pas itu ketemunya sama saya. Berarti mungkin yang disuruh itu mungkin jenengan mas kayak gitu. Suruh ngasih ke jenengan kayak gitu. Ya mungkin ke saya gitu. Orang yang dari Semarang itu apakah juga sering ke sini? Saya pertama ketemu sama dia. Baru pertama kali. Sebelum-sebelumnya nggak nyenantanya. Nggak sempat ngobrol. Nggak sempat ngobrol. Ya mungkin aja bisa sering kesini mungkin. Tapi saya kan nggak tahu, nggak ngobrol lebih lanjut sama dia gitu. Bertemu sosok wanita yang tadi jenengan sampaikan itu, apakah beliau itu perwujudan dari Kanjeng Ratu Kidul ya? Nggak tahu juga ya. Ya nggak tahu juga. Tapi jenengan nggak sempat bertanya panjenengan siapa atau gimana? Enggak, saya nggak cuman salaman. Saya nanya, saya kehabisan bekal buat di sini gitu aja udah. Karena pikiran saya kan saya misi panjang di sini nih. Jadi butuh buat bekal lah gitu. Oh, hanya salaman gitu aja. Salaman. Udah tanya dari mana sosok tersebut? Dari dalam. Oh, dari dalam malah. Dari dalam. Dari dalam ke samping saya kan berdiri gitu kan. Kenapa katanya ngelamun aja. Saya bilang, Bu, saya habis bekal karena saya mau ke atas juga lemas badannya karena berpuasa kan gitu. Lemas. Terus warung juga kalau siang pada tutup, saya bilang karena bulan Ramadan. Oh. Ya kan. Jadi ya maaf ya Mas Fatur. Ini kan lokasi Gua Langse kan ya kurang lebih sekitar 300 meter lebih ya. Ya 360 lah. 360 dari 360 ya. Untuk menuruni lokasi ini juga harus menuruni juga beberapa anak tangga kan gitu ya. Nah, jenengan setiap hari untuk makan selain puasa, kan nggak harus setiap hari puasa tuh ini? Iya. Enggak kan? Manusia kan butuh asupan makan. Jenengan kalau makan masak sendiri kah di sini? Masak lah. Masak sendiri. Jadi sudah ada persediaan beras. Ya sekarang-kadang ya ada. Kalau dulu saya nggak ini berat. Kalau dulu nggak ada. Nggak makan nasi saya. Jarang. Sedapatnya nasi. Nah, terus makannya bagaimana? Ya paling puasa mie. Mie Mie instan. Mie instan yang praktis gitu. Setiap hari. Setiap hari. Saya pernah waktu bulan puasa itu kan karena udah seminggu lebih nggak makan nasi itu sampai kejedot ini. Apa itu? Ya kebentur karena kekurangan ini. Oh, lemes. Nah setelah seminggu mau lebaran itu ada teman-teman datang itu bawa beras. Ya, akhirnya kita masak beras dari situ. Saya enggak pernah beli beras karena ada beras itu ada yang bawa aja. Teman-teman Ada yang bawa. membawakan. Kalau beli enggak, saya cukup beli mie aja. Mie kalau kadang singkong. Kalau air minum tersediaan Ya penuh. di sini Ya. penuh lah, airnya kan bisa diminum, nggak dimasak juga nggak enak, nggak apa-apa, masalah. Jadi gitu. Terus untuk naik ke atas sana nggak pernah sekarang, jarang. Ya kadang ya Kalau ada Kalau- perlunya 3 hari sekali, kadang seminggu sekali seminggu sekali. ke atas itu. Ya tergantung kebutuhan lah. Di ini masaknya ya, Masak. dapurnya itu ya. Juga pastinya kan di sini sering didatangi orang itu Mas, Iya. ya kan? Orang dari berbagai daerah kan yang datang ke sini juga sempat ngobrol berbincang seperti ini. Tamu yang datang itu nanya, Mas dari mana, tujuannya apa gitu. Ya banyak kayak gitu. Banyak. Jadi nggak hanya saya yang tanya toh. Cuman kan kalau masalah detail enggak mereka kan. Kenapa? Enggak, jarang detail gitu. Maksud tujuannya apa enggak. Oh. Saya kalau akrab ya akrab gitu. Iya. Untuk detailnya nggak pernah ya. Ya detail enggak pernah. Ya sekedar tanya dari mana, berapa hari gitu ya. Iya.
boleh nggak sedikit kita sepil tujuan orang ya, barangkali sempat ngobrol dengan tamu-tamu yang datang Iya. ke sini. Di belakang kamera tadi Jenengan menyampaikan ya, banyak sekali pejabat publik bahkan petinggi negara yang datang ke sini. Selama 7 bulan ini, Jenengan pernah dijumpai para petinggi negara itu siapa saja? Kalau yang sekarang sih nggak pernah ketemu. Kalau yang sekarang ini. Enggak sekarang ya? Cuman perwakilan mungkin mereka kan nyuruh orang gitu. Cuma yang jelas tempat ini ya, yang mau nyalon pejabat ya pasti kesini rata-rata. Pejabat. Kadang-kadang yang nyalon RI juga kesini dulu. Tadi Jenengan juga menyampaikan katanya Mas Gibran juga pernah ke sini. Pernah kesini. Bertemu langsung Jenengan? Enggak, kalau saya nggak bertemu. Mbah Yang cerita siapa? yang nganter. Mbah. Oh, Mbah Kuncen. Kalau yang di datanya kan di bukunya kan ada semua. Oh, buku tamunya ada. Termasuk Pak Jokowi juga ya yang aktif ke sini ya. Kayak dulu. Jadi semua pejabat negara, termasuk siapa tadi? Anies ya Pak? Ganjar ya. Iya. Ganjar. Pak Anies. Pak Anies juga pernah ke sini. Anies Baswedan. Jokowi sering ya kan. Pokoknya kalau ininya di Mbah rata-rata. Buku di daftar tamunya sana. Iya, soalnya kan mereka itu ngelihatnya kan apa datang ke sini karena RI 1 juga ke sini, Bung Karno kan di sini tuh. Pak Karno sini lama. Pak Karno ya. Yang nganternya Mbak Setio itu cuman bekalnya bawa singkong. Bekalnya turun ke sini. Jadi mungkin melihat dari sejarah situ mungkin kan yang mau nyalon ke sini kan dari Bung Karno juga di sini kayak gitu. Iya, silsilahnya Iya. Presiden pertama ke sini ya otomatis presiden selanjutnya harus ke Iya. sini. Gitu ya. Panembahan Senopati juga kan di sini ya kan. Jadi intinya tempat ini juga sering didatangi para pejabat negara. Bahkan tadi juga di belakang kamera yang menyampaikan orang itu semakin tinggi pangkatnya, itu semakin tinggi juga kliniknya, kan gitu ya, spiritualnya. Ya, termasuk juga ada jenderal dan lain sebagainya kan gitu. Terus yang kira-kira Mas, jenengan kan lebih paham tentang suatu lokasi yang apa ya? Ini sangat terkenal dengan gaib. Tujuan mereka ke sini itu sebenarnya untuk apa? Kira-kira? Ya di sini kan ritual berdoa untuk hajat mereka. Misalkan, contohnya yang punya usaha pengen cepat maju, gitu. Yang sakit pengen sembuh. Gitu. Mungkin karena tempatnya yang sakral, mistis gitu kan. Mungkin anggapannya kan di sini lebih diijabah gitu. Ya emang nyatanya sih banyak yang berhasil. Banyak yang berhasil. Banyak yang berhasil. Gitu. Termasuk urusan pangkat ya Mas? Pangkat bisa, kalau usaha bisa gitu. Untuk berdoa gitu, tirakat lah kalau itu. Tirakat. Tapi ya ada juga yang khusus untuk kayak misalkan ketua padepokan di sini, Riado, tirakat ya ada gitu. Untuk memperdalam ilmunya. Ilmu kebatinannya lah. Gitu. Ya berbagai inilah. Tapi untuk sekarang ini mungkin yang kebanyakannya tentang masalah ekonomi kayak finansial. Masalah ekonomi juga. Yang datang ke sini. Banyak yang bangkrut soalnya. Tapi yang jelas kan bukan tempat untuk mencari pesugihan tuh. Ya enggak, di sini kan tempat berdoa. Kok mana tempat pesugihan? Enggak ada tempat kayak gitu. Itu cuman ini aja tuh mau ingin orang tuh. Enggak ada. Jadi ya kita kembali lagi karena awalnya kita ingin mengangkat sisi latar belakang Panjenengan. Kita kembali lagi ke kisah Panjenengan. Jadi setelah selesai ritual di sini, ada rencana pulang kan, nggak selamanya di sini kan gitu ya. Iya. Tetap pulang. Setelah tercapai apa yang Panjenengan hajatkan kan gitu ya. Terus aktivitas Panjenengan di sini setiap hari itu apa Mas? Berdoa kah? Tirakat atau gimana? Kalau saya di sini ya tiap hari cuman sapu-sapu ini yang rawat Bersih aja. rawat goa. Di dalam kan kalau kayak nggak dirawat kan bekas bunga-bunga. Oh. Kadang-kadang orang pecahin beling yang bawa minyak-minyak itu kan. Kalau kita bersihin kan takutnya ada orang luka apa gitu, bersihin. Ya ini kok kalau nggak disapuin kan tetap Iya. banyak itunya. Sama-sama di bawah itu kan orang-orang buah kan sembarangan, itu kan plastik lagi saya bakarin. Intinya merawat aja di sinilah. Bersih-bersih lah. Gini ya, kalau orang Jawa itu menamakan ngepek atine wong, ya, ngepek atine juragan. Paham kan yang saya maksud?
mengambil hatinya bos, supaya bos itu punya rasa walas ke kita kan gitu ya. Itu kalau orang Jawa. Jadi jenengan di sini kan mengabdikan diri walaupun tanpa diperintah, merawat dan membersihkan tempat ini supaya nanti ada suatu harapan dari yang punya sini, penguasa sini itu punya welas asih kan gitu. Apapun yang dikasih ya nggak tahu kan gitu. Iya, walau Kira-kira minta apa sih Mas? Minta punya istri cantik kah? Atau kekayaan yang emas sebesar gajah gitu loh? Ya nggak usah di itu Mas. Itu kan privasi panjenengan. Yang jelas inilah suatu keunikan bahwa di sisi lain orang itu salah satunya ada Mas Fatur, di mana orang-orang yang lain senang hidup di kota, dekat dengan tempat belanja, pengen apapun sewaktu-waktu bisa. Tapi beliau memilih tinggal di tempat yang sangat jauh dari pemukiman, bahkan jarang bertemu manusia, ya kan gitu Mas ya. Nah, tapi di sisi lainnya juga Mas Fatur ini punya misi yang sangat luar biasa. Ya semoga apa yang jenengan upayakan bisa terwujud Mas ya, bisa terkabul. intinya pengen jadi orang yang bermanfaat lah nantinya. Ya intinya gitulah, intinya gitu poinnya, pengen menjadi orang yang berguna untuk orang lain bahkan dan dirinya sendiri. Sukses selalu Mas. Amin. Oke, dari saya mohon maaf apabila ada salah ucap. Sama-sama Mas. Ya, saya doakan semoga sukses apa yang jenengan Amin. upayakan. Oke, terima kasih untuk tangan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.